Nah, yang punya kenangan sama Astrea Prima wajib nonton nih, wajib nonton di channel ini. Satu, kita mau ngebahas tentang seri-seri apa aja nih yang ada di Astrea Prima ini, kan dari mulai tahun 88, perbedaannya apa sih, terus apa aja sih yang menjadi identik di tahun tersebut, kayak gitu loh. Nah, nanti ada nih salah satu kolektor kita yang juga nanti akan jadi hostnya OPP nih. Kita manggilnya Pong. Tapi kalau di komunitas itu biasa panggilannya tuh kalau nggak bro, bor, om, ji, alias haji. Nah ini kita pakai om. Jadi silakan disambungin. Panggilannya Pong. Om, Pong, masuk dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barom. Mana Om? Sehat Om? Alhamdulillah. OPP 90s, kenapa 90s ya? Memang kita akan membahas tentang Astrea Prima. Astrea Prima itu salah satu produk Honda yang dibuat mulai tahun 88 sampai 91. Cuma 4 tahun sih. Tapi di masanya lumayan jaya ya, produk keluaran Honda ini. Om, tadi kan udah opening nih ngebahas tentang openingnya tipenya seri Cup-nya Honda nih, ya. Astrea Prima. Nah, ini kita lihat ada beberapa koleksinya Om Pong. Itu lumayan ya, dari tahun 88 sampai 91 ya Om ya? Ya, betul. 91, memang cuma 4 tahun itu ya? 4 tahun, betul. 4 tahun ya. Dan tadi maaf diralat dikit, boleh? bukan Cup ya. Jadi bukan Astrea ini ke C series malah. Oh, C series tuh bisa. Makanya lebih ahlinya nih. 100, 800 Star Prima itu pakai C series. C series disebutnya. Iya, C series. Kalau Cup itu bedanya apa? Cup itu di Honda di atasnya tahun 70-an, kayak C70, C50. Pitung itu ya? Ya. Pitung. Saya pikir Cup tuh ini nih. Ya, itu Cup. Ucup. Oh, Ucup. Ucup. Ya, Ucup. Ucup teman saya. Oh, di tempat saya tukang cukur. Om Pong, ceritain dong awal mula mengoleksi kayak gini dan ada sejarah apa sih kok sampai getol banget ngumpulin motor kayak gini? Ini udah luar biasa ya, Om Bas. Jadi awal pertama kenal lagi Astrea Prima itu 2015. 2015 kakak saya punya warna hitam dulu awalnya. Terus itu yang dulu biasa dipakai guru-guru kan kalau nggak ya salah. betul. Karena ini saya juga ada sejarahnya. Gimana? Orang tua juga almarhum dulu pegawai negeri PNS. Oh iya dipakai PNS juga ya. 2 unit yang ini. Apa itu? Seri yang terakhir limited edition. Oh itu ada stiker limited edition itu ya? Ya betul. Ini semuanya hitam. Perpaduannya sama dengan abu-abu. Joknya abu-abu. Ya beda dengan warna-warna lainnya. Dia lebih mengusung sayapnya ke putih. Limited edition. Ini yang kayak gini nih dia CBU apa CKD nih? Untuk yang atau yang knockdown di sini nih? Saya tahu untuk CBU itu di tipe ankle ya. Oh, jadi nggak ada starter ya? Nggak ada starter. Nah itu langsung dari Jepang dia kirim, itu di sekitar di tahun 88 sampai 89 kurang lebih. Setahun doang ya? Ya kurang lebih segitu. Berarti datang ke sini utuh gitu? Utuh, unit utuh gitu. Berarti ada shipmentnya dong di fakturnya? Pasti ada. Kalau mungkin Mas yang punya simpen faktur, ada. Kebetulan nih saya yang biru ini ada fakturnya, cuman kopi.
Macam ini pajak hidup semua nih. Alhamdulillah hidup semua. Oh. Karena memang Taat pajak juga kita ya? taat pajak ya Pak. Oh iya, yes. Keren. Jadi Mahal gak nih pajaknya? kalau untuk pajak relatif Om bisa di angka 60 sampai 70-an. 60 sampai 70 ribu. Iya, ribu. Ini Honda kan membuat ini setelah seri Astrea Star ya kalau nggak salah ya. Star itu sampai 988 lah, masih 87 88 dari 85. Dari 85. Dia 85. sampai sampai 8788 kalau nggak salah. Tapi dia produksi lagi setelah Astrea Prima dan Grand Bulus, dia masih produksi lagi sampai 95. ini kalau nggak salah model kayak ginian di Malaysia juga masih produksi. Ya? Masih dia pakai namanya Dream. X5 Dream kalau nggak salah ya. Iya, betul. Bedanya apa ya? Bedanya Star sama Prima apa sih? Star hanya bedanya di porok ya. Di porok dia masih pakai yang Ayun. Jadi kalau di rem kita naik tuh. Oh. Nah, ini salah satu. Oh iya. Kalau orang bilang dulu sok halu-halu gitu. Iya, Di betul. rem ngangkat malah. Iya, betul. Bukan nurun gitu. Iya. lucu Jadi juga, kocak juga ya. kenyamanan Honda mungkin ya sekarang sudah ini yang pertama Honda seri bebek lah ya, yang pakai teleskopik. Teleskopik. Iya. Artinya inovasi barunya Honda di tahun 88 mulainya Prima itu. Iya. Oh gitu. Pertama kalinya teleskopik ya ini di Astrea Prima. Di Astrea Prima. Selanjutnya nyambung ke Grand, Supra dan yang lain-lain. Tapi bukannya udah ada di motor S90 terus Kan CB. seri bebek. Oh seri bebeknya ya? Seri bebek ya. Hmm. Kalau itu kan mungkin orang Iya, lebih iya, kenal iya, iya. motor laki lah ya. Iya, Kalau motor laki yang mah pasti ya. Tanki ya gitu. Iya benar. Dan sini keunikannya masih sistem remnya tromol gitu. Remnya tromol. Belum Jadi ada cakram. Ngerem hari Senin, Ya, Kamisnya baru nyampe. berhentinya hari Jumat. Hari Jumat nih. Gitu. Ya ngeri juga agak. Berarti pelan-pelan dong. Alon-alon asal kelakon. No? Alon-alon asal kelakon. Iya. Oke, kembali lagi ke sejarah atau nostalgia dulu orang tua ayah pernah punya dua tuh. Ya. Dan kalau nggak salah dulu ini juga dipakai beberapa guru atau PNS gitu ya. Benar nggak Betul, pemirsa? betul. Kalau yang punya pengalaman komen deh di Ya, sini. betul. Nah, gimana ya sejarahnya sampai kok kayaknya jatuh hati banget nih sama Astrea Prima? Ya awalnya itu yang tadi saya bilang dari kakak, terus ada temen di sekitar rumah itu ngeracunin, dia punya merah. Jadi sebelumnya belum pernah belum keracunan, belum terpesona. Dulu zaman bapak punya itu ya sekitar tahun 91, saya kira-kira masih SD ya. Cuman tahu aja motor itu punya dua gitu sejarahnya. Kira begitu ngeliat lagi kok kemarin kakak punya enak nih motor nih. Nyobain. Akhirnya dapatlah yang merah ini. Merah ini saya bangun sendiri, mati total. Oh ini restorasi? Iya, pajak mati. Saya pertama beli justru yang merah ini, restorasi. Selanjutnya saya dapat hitam, terus LE biru, baru yang terakhir nih di abu-abu Om, yang paling langka. Wih, ini rare nih berarti? Sepertinya gitu, cuman ini nggak diproduksi untuk umum ya kalau nggak salah ya. Jadi hanya orang-orang instansi atau ya zaman dulu pemerintahan lah, yang orang-orang yang penting ya mungkin yang punya. Oh berarti nggak diproduksi massal, nggak diproduksi banyak? Nggak ada. Nggak diperjualbelikan umum juga? Karena yang saya tahu aja dari saya selama pelajarin Astrea Prima ini, saya baru ngeliat ada 4 orang yang punya ini. 4 orang? 4 orang yang saya baru tahu. Gitu. Di Indonesia atau di Jakarta? Indonesia. Di Indonesia? Kalau Jakarta khususnya Kemayoran, insya Allah baru saya doang. Baru Ompong satu-satunya? Baru saya. Masya Allah. Yang kayak gini nih build up apa CKD karena warnanya agak beda nih? Ini nggak build up ya, CKD. Jadi kita mungkin bisa bedain untuk yang seri CKD itu dia sudah double starter. Oh.
Gitu. Kalau nggak yang build up itu engkel yang tadi CBU itu engkel ya. Jadi Engkel bedanya ada di dinamo starter itu di Oh, mesin. jadi ini udah starter nih ya? Ya, sudah starter. Udah double ya kalau Ya, bilangnya. dan ini produksinya setahu saya hanya di tahun 90. 90? Hanya 90. Tuh. Oke, Om. Tadi kan kalau saya bilang ya naik motor ginian ngeri-ngeri sedap ya karena remnya tromol ya. Kalau Ya, sekarang betul. kan entok plastik tuh atau motor-motor bebek matic itu kan udah cakram ya sebenarnya. Nah, ini mau nanya agak pribadi nih, tapi jangan marah Om ya. Siap, Itu Om. waktu ngerem itu sempat nggak dapet sampai gigi patah apa gimana Om? Oh, jadi Om bahas soal gigi saya ini. Jadi emang gigi ini udah masa lalu kelam saya, Om. Oh gitu. Jadi jangan dibahas di sini ya, Om. Oh iya. Nggak ada hubungan sama Astra Prima. Oh nggak ada hubungan, saya kira ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan ya udah nggak apa-apa. Justru ini saringan saat saya sedang touring. Menandakan kalau saya masih ada di jalan. Dan suka bunyi, Om. Kayak burung dara gitu. Iya, kecilingan gitu iya ya? benar bunyi Om. Kalau saya buka helm tuh bunyi sih. Jadi teman-teman saya tahu tuh. Oh gitu iya. Gitu. Emang kurang ajar Om. Iya. Mohon maaf ya. Awak Bercanda. aja, Om. Oke, Om, kembali lagi ke Astrea Prima nih. Ini untuk ngerestorasi satu unit ini, tapi by the way mau nanya yang agak-agak vital nih, masalah harga. Apa tuh? Bukan itu Om, Oh, masalah harga Om. Kan mungkin banyak para pemirsanya OPP ini pengen dong nostalgia, dia pernah punya atau dulu orang tuanya pernah punya. Mahal gak sih Om? Dan nyarinya sulit gak sih? Kalau motor untuk yang seri yang paling banyak produksi zaman dulu kan nggak laku untuk motor berwarna Om. Orang hanya hitam kan. Betul. Nah, hitam itu untuk zaman sekarang masih relatif lah. 3 sampai 5 juta udah dapat yang Average mungkin harganya ya? ori. 3 sampai 5 juta ya. Dengan kondisi yang mungkin ada Astrea Prima yang hitam saya putih iya, itu ya? hitam. Oke. Hitam saya putih itu ya sekitar 3 sampai 5 juta gitu. Dan ini kalau saya kebetulan nyari motor-motor ini pas sesuai levelnya. Jadi yang paling gampang dulu saya cari, baru terakhir yang paling sulit. Gitu. Terus kalau ada yang pengen tapi nggak punya link, nggak tahu kemana, boleh ngubungin Om Pong nggak? Boleh dong, bisa di Nomor sini. teleponnya Nanti ada di bawah ya. Bisa. Insya Allah amanah. Atau mungkin mau ada yang perlu di koleksi saya ini monggo. Cuman Asal cocok harga. harganya agak perih. Perih ya? Kenapa? Ini gila penantian saya ini yang biru ini. Sampai berantem sama istri. Waduh, Jangan bilang-bilang Om. dipanggil aja kalau gitu. Jangan Nah, Om. itu nanti akan ada sesi gimana sih para kolektor ini berjuang untuk mendapatkan koleksinya. Pakai berantem nggak sih mobil ini? Kita nonton nanti dapurnya ini. Tapi ini mau nanya soal restorasinya nih. Om, ini kan motor produksinya tahun 88 sampai 91. Dan yang notabene pasti part-partnya pun di tahun itu kan. Sulit nggak mendapatkan partnya? Oke, fast movingnya mungkin sama dengan motor lain ya, seperti Grand atau Ya. Supra gitu. Nah, kayak spakbor atau knalpot atau mika sen lampu itu agak sulit gak tuh Om? Agak sulitnya gini karena produksi Prima ini memang beda dengan yang lain. Dia lebih condongnya ke setar. Untuk ornamen-ornamen kayak mika, spakbor dan lain-lain tuh lebih deketnya ke Astra Star. Gitu. Tapi kalau untuk mungkin jeroan mesin dia masih bisa mengacu pakai Astra Grand gitu. Jadi masih untuk yang jeroan masih gampang lah. Tapi kalau mika kayak sok dan sok sendiri dia punya desain khusus ya. Karena bisa disetel, bisa boncengan, bisa Apa sendiri. bahasa Inggrisnya adjustment gitu kan? Ya betul gitu. Jadi bisa buat yang boncengan, bisa buat yang Ya, sendiri ya. ya. Nanti mungkin detailnya dikasih lihat ya Om ya. Ya siap. Ini ada untuk sendiri, ada tandanya. Nah, ini untuk boncengan nih, agak lebih tinggi ya. Nah terus berarti tadi lebih ke aksesorisnya yang agak sulit ya, karena auto race dealer pun udah nggak memproduksi itu kan? Iya betul. Atau bisa plug and play dengan yang buatan Malaysia itu nggak yang Bisa. Cuman ya tergantung lagi kegilaan kita di
originalnya ya. Oh gitu. Jadi kalau saya pribadi kalau pakai part-part Malaysia mungkin agak males ya. Lebih baik saya pakai yang ori tapi yang second mungkin masih oke lah. Ada pride value-nya kali ya, nilai kebanggaannya kalau originalitas gitu Ya, ya. pasti Om, gitu. Itu memang suatu apa ya, kepuasan lah kita bangun motor dari nol yang dulu nggak terwujud, nggak berbentuk, sampai kebangun seperti ini ya. Ya alhamdulillah gitu. Kita nyari kayak merah ini saya bangun hampir 2 tahun. Sekarang juga belum selesai. 2 tahun belum Kalau selesai. kita mau ngikutin sampai ke detail-detailnya, ini belum selesai. Belum selesainya di bagian mana tuh? Aksesorisnya atau mesin? aksesoris. Oke. Aksesoris ya. Aksesoris, Hah? gitu. Stiker atau apa tuh? Ya, di samping udah jarang, kalau ada pun harga udah gokil. Stiker contohnya. Stiker kita masih bisa dapat lah di angka, sorry ya saya nyebutin harga Om ya. Iya, Nggak apa-apa ya. boleh buat informasi pemirsa. Antara 200 sampai 2,5 masih dapat yang 250 ribu itu sudah dapat yang ori 3M. Tapi 3M. dengan kondisi ada yang mungkin sudah nggak nempel lagi. Banyak yang produksi apa ya, kayak laminasi atau dekal-dekal gitulah, kayak aspalnya banyak produksi emang persis ada. Cuman ya itu dikembalikan lagi ke Kepuasan diri ya? Diri. Oh, gitu. Oke, untuk tadi kan Ompong nih udah nyebutin perih harganya nih. Sebelum masuk ke restorasi, untuk dapat bahannya yang warna-warna kayak gini, di average berapa Om? Biar pemirsa juga tahu. Mungkin yang terakhir ya, ini sih ya benar kata istri ya, perjuangan saya dapat biru ini 3 kali saya Om kelewat motor Astrea biru di angka 8 juta. Pertama dulu itu sampai ribut, terus kedua juga 8 juta masih terbilang murah dong Om. kategorinya kan saya mainnya sudah di 2015. Oh. Sekarang udah nggak dapet Om. Oh, 2 kali lipat udah. Bahkan bisa 3 Om. 3 loh. 8 kali 3. Ngeri. Dapat second yang bagusan. Yang ini saya 2 digit Om. 2 digit. 2 digit. 2 digit itu Depannya 2. 2 digit depannya 2. oh, di atas 25. Iya, kurang lebih Om. Di bawah 30. Di bawah 3. Tipis di bawah 30-nya. Ya, tengah-tengah lah. Oh, tengah-tengah. Komen yang bener mau dikasih hadiah nih Om Ompong. Iya Om ya? Insya Allah. Oh, dikasih hadiah tuh sama Ompong. Yang bisa nebak ini harga yang abu-abu berapa dikasih hadiah sama Ompong. Oke, ke restorasinya Om. Contoh kita dapat yang hitam yang standar ya Om ya. Di harga 3 sampai 4 lah. Taruhlah 5 lah Om ya. Untuk merestorasi sampai dia benar-benar kinclong kayak keluaran pabrik itu berapa biaya yang dibutuhkan Om? Apalagi tadi kan hunting partnya itu kan nggak mudah ya. Nah, nanti sekalian diinfoin Om. Dapatnya nih di mana aja nih? Part-part yang mungkin NOS ya, kalau pemirsa tahu NOS New Old Stock itu mungkin ada part-part yang disimpan sama kolektor juga tapi sudah tidak dia gunakan dijual. Sampai berapa Om kisaran harganya Om? Kalau saya sih nggak terlalu menggila untuk sampai harus beli yang jutaan ya. Yang tadi saya bilang tadi, saya hanya perlu originalnya. Saya akhirnya pakai yang bekas, tapi masih ori itu. Kalau bekas ori itu masih mampu lah. Kondisinya? Kondisi 70-80%. Oh, masih layak ya? Masih layak gitu. Kalau yang sudah, kayak contohnya gini, knalpot lah. Knalpot atau shock itu hampir sama harganya. Bisa sekitar di angka 2 jutaan. Knalpot tok. Gitu. Emang nggak bisa dipasang knalpot lain? Bisa, tapi dikembalikan lagi ke orangnya Om. Mau pakai yang biasa, KW. Kan di sini kita main ada yang KW, ada yang ori, Ada custom. ori second, atau yang NOS. NOS itu yang udah gila-gilaan harganya gitu. Tapi sih ya kalau memang duit ada,
kenapa harus yang bekas gitu. Tapi kalau saya kan ini ada 2 tipe nih, ada yang original, ada yang restorasi. Kalau yang original ya terpaksa saya pakai part-partnya yang ori juga, second, nggak ada masalah, biar nyatu sama Bladusnya motornya ya itu. Tapi kalau yang sudah restorasi itu kita mau nggak mau harus sediakan part yang baru. Yang NOS itu ya. Di online itu banyak. Terus sama di komunitas di salah satu medsos itu ada komunitas Astra Prima macam-macam itu dicari. Ya cuman hati-hati, penipuan tetap ada. Oh di iya situ. tuh, gimana tuh Om cara biar nggak kena tipu gitu? Alhamdulillah saya 4 motor ini beli online semua Online semua. melalui komunitas di medsos itu. Yang pertama harus diperhatikan akunnya ya. Akunnya itu udah lama atau baru. Terus teman-temannya sudah ada yang kita pernah bertemanan juga nggak kan? Biasanya suka ada tuh. Mutual ya. Iya, biasanya kan dia udah temenan, oke lah gitu kan. Terus ketiga lokasi ya. Dan keempat kalau mau beli motor-motor online gini, saya biasakan untuk video call. Oh video call. Kalau video call udah mereka nggak mau, alasan kerja lah apa segala macam, fix hoax. Hoax ya, penipuan ya. Ya betul. Nah kan kita nggak ngeliat langsung barangnya. Betul, saya memang nggak ngelihat barang, tapi kalau kita udah tergila-gila, kita nggak pikir lagi untuk mesin dan kondisi. Ibaratnya itu kita cuma beli surat. Oh gitu. Gitu. Kita dapat warna-warna ini aja, kita cuma beli surat hitungannya. Hitungannya. Hitungannya kita beli surat. Dan pastinya akan direstorasi ya. Betul. Harus dikembalikan ke seperti semula Ya, gitu kan betul. awalnya ya. Iya, betul. Nah untuk bengkelnya itu ngerjain sendiri atau gimana nih Ompong nih? Kalau saya sih kebetulan bengkel ya muter lah, ngacak. Kita coba di sini. Banyak bagus. masih? Banyak masih ada. Nggak mesti ke dealer Hondanya atau apa tempat servis Hondanya gitu? Enggak. Justru mungkin kalau kayak dealer-dealer Honda yang sekarang itu lebih Udah nggak mau terima? Bukan nggak mau terima, sebenarnya udah males kali ya. Udah gitu spare partnya kan agak jarang kan. Ya paling dipakai yang punya Grand lah. Grand masih banyak karena dia tahunnya produksinya panjang. Gitu. Nah kalau bengkel-bengkel saya rekomendasiin cari yang mekaniknya tua. Tua? Iya. Tua megang obengnya gemeteran. Oh, jangan yang tua-tua banget, itu jompo Om. Oh, iya. Itu. Kalau yang tua itu ya seumuran-umuran kita lah. Gitu kan. Dia udah ngalamin. Saya muda Om. Oh, muda. Iya. Oh, gitu. Masih utuh. Iya sih benar juga. Gitu. Udah Om ya, saya minum dulu Om. Iya bener. Minum dulu Om biar santai Om. Iya, balik lagi ke bengkel. Bengkelnya ada rekomendasi nggak? Misalkan di Jakarta Selatan di sini, Jakarta Pusat sini, Jakarta Timur mana? Ada nggak Om? Kalau saya sih belum sampai saat ini belum dapat yang serak gitu kan. Ya paling bengkel Mungkin sini ada pemirsa kita yang punya rekomendasi bengkel yang ya serak. boleh Komen. boleh nanti komen di channel kita ya. Kalau saya sih intinya coba di bengkel ini oke. Kalau nggak oke kita pindah lagi. Kalau sudah oke kita coba di situ terus. Tapi biasanya bengkel pasti ada kelemahan atau kelebihannya kan. Ada yang sabar atau ada yang memang mau buru-buru nih ada customer lain. Karena kan motor-motor ini nggak. Oh lebih ke situ. Saya Ya. pikir kelemahan sama kelebihannya, bautnya kelebihan. Kalau lemah masang bautnya. Itu suruh tutup aja Om, kalau nggak begitu. Soalnya ini perlu benar-benar teliti dan detail, sabar ngurusinnya. Gitu karena namanya udah usia, spare partnya, kabel-kabelnya juga kan udah asam urat kali ya. Oh gitu. Pernah ada kejadian lucu gitu gimana? Belum ada sih Saat kalau untuk yang mengendarin. Saat berkendara sama Prima ada kejadian yang benar-benar fatal tengah malam atau gimana? Oh ya saya baru inget Om. Betul. Dulu jadi pas touring Om ke Touring. Bogor sih, Oh. itu ngajak istri San Mori. San Mori lah, San Mori sama teman-teman komunitas. Oh iya sorry saya mau perkenalin nih komunitas saya.
Apik. Astrea Prima Indonesian Community ya. Oh, ya. Jadi ini khusus yang original. Oh gitu ya. Ya. Kalau yang custom nggak boleh. Nggak boleh yang pakai cakram gitu, nggak boleh Om. Yang pakai bok kanan kiri isinya gas sama galon itu nggak boleh. 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 Kalau memang itu bawa peralatan bengkel. Oh, gitu ya? Iya kan? Karena untuk kepentingan bersama. Tapi kalau yang udah cakram, Itu mah mekaniknya. iya, kalau udah cakram, udah knalpotnya dibrong, nah, kita nggak mau. Pakai barang KW nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting dikembalikan ke normal. Bentuk awalnya awal. pabrikannya kayak gimana Iya, itu. betul seperti Oke. itu ya. Oke, Itu terus. komunitas kita. Nah dulu Pak, waktu ke Bogor itu sama komunitas, saya sama istri saya Om, Nah, boncengan naik Prima. boncengan. Emang Saya- kuat? Saya gemuk nih. Emang kuat. Nah, itu pertanyaannya kan makanya emang kuat gitu. Ya, Istrinya justru itu. kan kita belum tahu gitu. Om dengerin dulu ceritanya. Iya, gitu benar. kan. Ini saya dulu berdua Om, gitu. Setelah berangkat sih aman Om, karena istri nebeng di motor temen saya. Oh, gitu. Iya, Ah, pas begitu pulang, itu entah kenapa di daerah Cibinong, Cibinong. itu masih bebarengan. Kok geol-geol nih Om, roda Belakangnya belakang. joget gitu. Iya. Waduh. Saya cek dong, saya berhenti. Kempes enggak. Pagi saya mau berangkat baru dipompa. Saya cek nggak kempes. Dah 5 menit jalan lagi. Patah Om. Patah? Sok lepas, jadi apa, mur yang di dalamnya itu ada murnya tuh di sok belakang kan, ada Cincin murnya. bawah, Ada murnya, lepas kendor. Patah jadi miring. Untungnya nggak jatuh istri saya. Astagfirullahaladzim. Istri saya juga gemuk juga, jadi ya kalau dibilang untuk jarak jauh nggak rekomendasi boncengan Sendiri, tapi kalau oke. sendiri oke lah. Oh. Kalau sendiri alhamdulillah kemarin sampai 110 Om. 110 Iya, kalau sendiri. perjalanan ke Jogja, Speednya maksudnya? speednya masih Yang benar. Om. Wah nggak. Ngeremnya gimana? Ngeremnya bismillah Om. Oh gitu. Iya. Tapi saya mau ketawa tadi nggak enak ya, Pak. Soknya sampai patah gitu. Iya jangan Om. Iya. Itu Saya udah- prihatin ya, saya Iya, udah. prihatin kalau. Tapi ya itu cerita Iya. pengalaman saya gitu. Sebenarnya kalau diceritain di komunitas pasti ketawa semua itu Om pasti. Iya, Om. jangan. Makanya Iya. diem-diem aja Om. Ini cuman kita berdua aja. Berdua Iya betul. sama jutaan pemirsa. Oh iya ya. Waduh. PA lu. Oke Om, lanjut Om. Terkait dengan bengkel tadi, itu kan nggak semua bengkel bisa ya. Kita lihat dulu bengkelnya kan. Ya. Artinya nggak melulu kan yang udah tuh bengkelnya maaf ya Om, bengkel yang pinggir jalan yang itu mumpuni Om. Kalau untuk standarnya bengkel-bengkel ya di Indonesia lah masih Om. Oke. Karena kan ini nggak terlalu kayak sekarang udah zaman teknologi pakai komputer segala enggak lah. Kita masih bisa. Saya aja kadang bongkar sendiri masih oke lah. Oh, masih Cuman bisa ya? kalau udah mesin sampai kelistrikan saya serahkan. Iya takutnya salah masukin bengkel dicolokin untuk komputernya di mana gitu kan. Nah bingung. itu makanya. Oke, ke ban nih Om. Ini kan ban sekarang yang garis-garis depan itu kan udah belinya di mana Om? Masih banyak Om kalau untuk yang Yakin nih, yang garis-garis kayak gini iya, nih? aksesoris ban ini masih banyak. Dia masih produksinya masih banyak. Saya masih gampang dapetin ban dan harga pengin sekitar 2,5-an lah. Depan belakang 250. 250 sampai 300 lah. Depan belakang gitu? Depan belakang udah satu set itu. Oh, masih murah ya berarti? Masih ya? Tergolong murah dapat ya? yang belakangnya kan dia bentuknya kotak-kotak ya kayak tahu gitu ya. Kalau yang depannya emang garis-garis begini. Oke, jadi ini motor juga tadi kan Om bilang udah pernah touring ke Jogja ya, betul? Ya, betul. Jogja ya. Kuat masih. Alhamdulillah Om. Tinggal yang merah aja nih belum nih, sama merah yang belum. baru ini nih. Belum. Ini kemarin ke Dieng, Nggak, motornya kuat. orangnya kuat, motornya kuat. Orangnya kuat. Orangnya kuat. Yakin ya? Nggak masuk angin Om. Nggak masuk angin ya? Nggak. Irit ya? Kemarin perjalanan ke Jogja, saya pakai yang hitam, pulang pergi 200.000 BBM-nya? BBM. Irit juga ya? Pertamax tuh. Pertamax ya? Iya, waktu belum naik. Oh. Ya udah kebijakan pemerintah. Iya benar, kita kan ngikutin Gitu, aja. iya benar. betul. Berarti kalau misalkan udah naik tuh sekitar 250 sampai 300 lah kali ya Om. Ya, itu aja 200 itu saya masih di rumah masih sisa 3/4 Om. 3/4 tangki. Bar itunya Iya. ya. Masih 3/4. Oke deh, Om.
kayaknya nih menarik nih kalau misalkan kita hadirkan bintang tamu yang dia memang punya toko online untuk part-part kayak gini nih. Gimana kalau saya usul nih Om, dibikin serinya kayak gitu Om? Boleh, siap. Ya udah nih, berhubung udah asar, kita tutup dulu ya Om ya. Siap. Ya, kita sholat asar dulu. Oke Om, terima Makasih kasih banyak Om Pong ya. kunjungannya. Sukses selalu, sehat-sehat dan Sehat juga Om Basit. konsisten di dunia Astra Prima. hobinya. Astra Prima aja Om saya Om. Oh, Astra Prima aja. Ya. Enggak yang lainnya. Nggak maniak yang lain, hanya Astra Prima aja. Ya udah, membanyakan cakap kita tutup ya. Terima kasih banyak pemirsa OPP. Sampai ketemu di channel di siaran berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.